Pemirsa, mobil pengantar makanan menyelonong menerobos gerbang dan menabrak barisan siswa SDN Kalibaru 0 Satu pagi, Jakarta Utara. Ya Allah, ini mobil MPG apa-apaan ini? Ya Allah. Ya Allah, ini gimana ini mobil MPG? Kepanikan terjadi sesaat setelah mobil pengantar makanan tiba-tiba masuk ke area lapangan SDN Kalibaru 0 Satu pagi, Jakarta Utara dan menabrak sejumlah siswa. Sejumlah siswa dan guru tergeletak usai ditabrak. Puluhan siswa lain yang ada di lokasi panik melihat teman-temannya menjadi korban. Guru-guru berupaya menolong siswa yang jadi korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari informasi yang beredar, diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Tapi mungkin yang dibawa baru satu. Ya. Dari rekaman CCTV terlihat puluhan siswa SD yang tengah melakukan kegiatan di lapangan terkejut saat sebuah mobil tiba-tiba masuk menerobos pagar. Tidak terkendali, mobil menabrak para siswa dan guru yang berada di lapangan. Mobil berhenti di ujung lapangan usai menabrak siswa dan guru. Sempat terjadi kepanikan karena sejumlah korban berada di kolong mobil. Sip. Tapi mungkin yang dibawa baru satu. Pasca kecelakaan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengunjungi SDN Kalibaru 0 Satu pagi, Jakarta Utara. Kapolda turut prihatin dan akan menyelidiki motif dan penyebab kecelakaan. Korban berjumlah 21 orang, terdiri dari siswa dan guru yang dirawat di Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Polda Metro juga menyiapkan posko di 2 rumah sakit untuk membantu keluarga korban mencari informasi. Polisi juga menyiapkan trauma healing untuk para korban. Kami menyampaikan turut prihatin yang mendalam ya atas kejadian ini ya tadi pagi, dan tentunya hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya sampai saat ini. Dan perlu saya sampaikan, hal ini akan kita dalami ya, motifnya apa dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun faktor kesengajaan. Ya, jadi dari Direskrim Polda Metro dan Dirlantas kita kolaborasikan untuk penanganan kasus tersebut. Perlu sampaikan juga bahwa untuk korban ya saat ini berjumlah 20 orang ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang ya, 1 guru dan 4 siswa, dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah, ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan di Rumah Sakit Cilincing dan Rumah Sakit Koja untuk membantu keluarga korban untuk bisa membantu para keluarga korban dalam hal mencari putra-putrinya ya, dan juga perkembangan kesehatannya. Dan juga kami juga akan membentuk tim trauma healing ya untuk anak sekolah di sini ya. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wakil Kepala Sekolah. Kalau hari ini siswa diliburkan ya, dikembalikan ke rumah masing-masing. Mungkin atau besok atau lusa kami menunggu perkembangan dari Pak Sekolah. Kita akan turunkan dari SDM Polda dan juga SDM dari Polres ya untuk memberikan trauma healing pada anak-anak siswa-siswi yang Pemirsa, para siswa SD yang terluka akibat tertabrak mobil pengantar makanan di sekolahnya dibawa ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Suasana UGD Rumah Sakit Koja dipenuhi oleh para korban
siswa SD yang terluka. Dilaporkan 20 orang terluka, terdiri dari 19 siswa dan 1 orang guru. Pemirsa, 21 siswa dan guru yang terluka dibawa ke RS Koja dan RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Nata Arman di SD 01 Kalibaru dan Ismalia Meidasari di RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Baik, kita ke Nata terlebih dahulu. Baik, Nata, bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Tadi baru saja kita saksikan bahwa tadi sedang berlangsung kegiatan dari proses dari pelaksanaan kunjungan beberapa dari instansi, terutama dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga dari Wakil Ketua BGN yang tadi sempat datang untuk melakukan kunjungan secara langsung melihat kondisi TKP itu seperti apa. Dan bisa Anda saksikan juga pemirsa bahwa di belakang saya ini merupakan lokasi tadi di mana mobil dari pengangkut makanan yang akan dibagikan kepada siswa ini menyelonong masuk ke kawasan sekolah dan menabrak siswa yang sedang melakukan kegiatan berbaris di depan lokasi yang digaris polisi. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa memang kronologisnya ketika kejadian ini pintu sudah tertutup. Pintu sudah tertutup karena memang pada pukul 6.30 atau setengah 7 ini siswa sudah berada di dalam, kemudian sedang melakukan kegiatan seperti membaca seperti itu ya. Dan ada juga guru yang mendampingi sedang membaca sehingga disimak oleh para anak-anak. Tiba-tiba sontak ada suara dentuman yang begitu kencang, meskipun memang kecepatan dari mobil sendiri ini tidak terlalu cepat, namun bisa dikatakan kuat karena banyak juga dari beberapa siswa yang terdapat di bawah kolong mobil memang itu mengalami kondisi yang sangat parah, sehingga untuk total korban sendiri ini mencapai data terakhir yang kami peroleh dari Gubernur DKI Jakarta ada 21 orang yang terdiri dari 20 siswa dan juga 1 orang guru. Kemudian dari pihak Wakil Kepala BGN juga mengatakan bahwa untuk seluruh dari korban ini nantinya biayanya akan ditanggung oleh BGN. Kemudian untuk korban sendiri ini ada 2 rumah sakit yang ditunjuk. Yang pertama adalah Rumah Sakit Koja dan juga Rumah Sakit RSUD dari Cilincing. Dan untuk 5 korban yang parah ini dilarikan ke Rumah Sakit Koja dan sisanya adalah di RSUD Cilincing. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa saat ini juga tadi sempat dilakukan dari proses identifikasi dan juga dilakukan dari pengecekan melalui alat 3 dimensi untuk melihat rekayasa seperti apa berlangsungnya dari kegiatan yang terjadi pada pagi tadi. Sementara saya kembalikan kepada Anda di studio Ocha. Baik, terima kasih Nata Arman. Selanjutnya kita ke Ismalia. Baik Ismalia, bagaimana kondisi korban luka yang dirawat hingga saat ini? Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Betul sekali di tempat kami melaporkan, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing ini ada 14 korban yang terdampak, dan dapat kami rincikan dari 14 korban tersebut 2 ini dilakukan rawat inap karena memang terkena luka yang cukup serius, yakni luka memar atau terbentur di bagian tubuhnya. Dan untuk 12 korban lainnya nanti jika sudah selesai diobservasi ini diperbolehkan pulang dan melakukan rawat jalan. Dan dapat kami informasikan juga untuk ada korban ini ada 2 rumah sakit yang ditunjuk, yakni di Rumah Sakit Koja dan di Rumah Sakit RSUD Cilincing, dan satunya ini berada di Puskesmas. Dan dapat kami rincikan untuk 5 korban lainnya ini ada di Rumah Sakit Koja yang merupakan 4 siswa dan 1 guru, dan 14 korban ini di RSUD Cilincing yang merupakan siswa keseluruhan, dan 1 korbannya berada di Puskesmas Cilincing. Dan tadi juga dapat kami informasikan juga dari Kapolda baru saja menengok juga di RSUD Cilincing, dan untuk para orang tua korban juga masih di dalam untuk mendampingi anak-anaknya, dan nanti jika sudah selesai dilakukan observasi ini diperbolehkan pulang. Dan dapatkan informasikan juga untuk supir yang memang membawa mobil pengantar makanan ini juga sudah diamankan di Polres Jakut dan masih terus didalami apa motifnya dan bagaimana kejadiannya. Sementara itu kembali ke Anda, Osha. Baik, terima kasih Ismalia dan juga Nata masing-masing melaporkan dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi siswa tertabrak mobil di halaman sekolah di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pramono meminta para korban ditangani maksimal dan menanggung seluruh biaya pengobatan. Saya tadi sudah melihat 4-5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung.